dari yang pro ini dari pihak HKI, sedangkan kontra dari pihak PAI 5. Dimulai dulu dari yang pihak pro untuk memberikan prolog argumentasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam waktu 7 menit. Timer sudah disiapkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari sekarang, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan juri yang saya hormati dan teman-teman saya seperjuangan, saya berbakti sabahtiar dengan rekan saya yang sebelah kanan, Mas Khairul Waliuddin, dan sebelah kiri Mas Iwan Abdul Ramadan menggantikan saudara Muhammad Abdullah. Di sini saya akan sedikit mengutip tentang yang sedang ramai di media sosial, bahwasanya tentang kekerasan seksual yang ada di area kampus terutama. Adanya peraturan untuk mencegah kekerasan ini, kami selaku aparatur negara membuatkan sebuah undang-undang, membuatkan sebuah aturan untuk mencegah agar seorang predator, ketika kita namakan pelaku itu sangatlah sangat rendah. Jadi kita namakan predator saja karena itu sangat keji sekali. Masa di area kampus, apalagi kampusnya kampus namanya Islam, itu ada kekerasan seksual. Maka dari itu kami di sini sudah membuat beberapa aturan-aturan tentang untuk mencegah adanya kekerasan di area kampus. Jadi yang sedang ramai di media sosial itu, pemerintah itu seakan-akan melegalkan perzinahan. Itu sangat hina sekali. Coba kita berpikir secara logika, masa iya pemerintah itu melegalkan seks di area kampus? Yo tidak. Adanya pemerintah itu untuk mencegah adanya seks di area kampus. Dengan apa? Nanti setelah kita buat aturan, nanti juga ada badan otonom namanya Satgas Anti Kekerasan Seksual di daerah-daerah tertentu. Dan juga nanti kami minta ya Bapak Rektor dan dosen di kampus, buatlah Satgas. Nanti kalau ada SEMA, ada DEMA, dan buatlah Satgas Anti Kekerasan Seksual. Itu untuk apa? Untuk membasmi kekerasan yang ada di kampus ini. Ketika itu ada di sebuah masjid, maka seorang predator itu akan seenaknya sendiri. Ketika nggak ada yang memburu, ya wis dor-doran. Apalagi seorang korbannya. Ketika seorang korban ini yang ada pelindung gitu loh. Ketika sudah ada pelindung itu enak. Ketika kita dilecehkan oleh satu orang, kita dilecehkan. Ketika sudah ada Satgas itu kan enak. Pak, saya dilecehkan kayak gini sama-sama ini. Dan fungsinya Satgas ini untuk merancang ke depan, apakah contoh seorang pelaku ini seorang dosen, ada berita ada mahasiswa itu mau udah skripsi dan dosennya itu kan dicium. Ini gila nggak? Gila nggak Mas? Ada mahasiswa mau ujian skripsi dan dosennya itu minta kecupan pada mahasiswa itu. Apakah ini masuk akal? Enggak kan? Makanya saya minta pada rektor dan jajaran-jajaran di kampus, buatlah Satgas Anti Kekerasan Seksual untuk menangani ini semua. Karena di tangan kalianlah predator-predator seks bebas ini akan segera tuntas, dan kita tidak akan mendengar lagi istilah kekerasan seksual di area kampus kita sendiri. Oke, ada tambahan?
isu-isu yang berkembang di medsos ini amatlah berita yang sangat saya juga baca agak sedikit ngeri. Loh kok kenapa ada kekerasan seksual di kampus ini? Ketika kita sudah buatkan satgas anti kekerasan seksual dan korban ini mau melaporkan itu enak, ada yang melindungi. Sedangkan ketika tidak ada aturan ini, seakan-akan itu predator ini itu akan seenaknya sendiri itu. Ketika enggak secepatnya kita basmi, ya wis tes di barang. Makanya ada istilah setiap payung sebelum hujan, benar kan? Makanya kita benar-benar menghandle, membacking adanya kekerasan ini ada, biar tidak akan ada isu-isu kekerasan seksual di area kampus kita sendiri. Tambahan? Masih ada apa? Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang apa itu kekerasan seksual segala macam. Saya di sini hanya ingin memperjelas di mana kekerasan seksual meliputi apa aja, apa hanya mengenai tentang itu segala macam, kayak bertujuan hanya menuju ke satu titik. Tidak, di sini ada yang pertama, misal menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi tampilan fisik maupun identitas gender korban, memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban. Di sini sudah jelas bahwa satu kata ada tanpa persetujuan korban. Baik kita termasuk perkara kecil, misal tadi sudah disebutkan, ataupun yang lain, misal foto segala macam, tetapi sekiranya itu melanggar, bisa mempermalukan, itu sudah termasuk. Dan ketika kita menyebarnya tanpa persetujuan dari orang tersebut, itu sudah termasuk kekerasan. Mungkin memperjelas. Sudah? Cukup? Ya, tepuk tangan untuk bagian kali sebagai dari pihak pro. Kemudian selanjutnya akan disampaikan dari PAI 5 dari pihak memposisikan diri sebagai yang kontra. Diberikan waktu 7 menit sama dimulai dari sekarang. Tentang kekerasan seksual perlu kita ketahui dan perlu kita terus kembali pada bahwasanya di undang-undang kita itu sudah tercantum tentang kekerasan seksual, baik yang dialami oleh perempuan ataupun laki-laki, baik itu perkosaan atau hanya menyentuh bagian tertentu, atau hanya dengan secara lisan, atau hanya melalui media sosial. Itu juga kekerasan seksual, itu sudah ada di undang-undang dan sudah dilegalkan, yaitu pada pasal 285 sampai 289 tentang kekerasan seksual. Jadi ketika Anda nanti membuat undang-undang lagi, maka Anda menumpuk undang-undang sebelumnya. Dan juga dari Komnas Perempuan pun itu sudah ada hak perlindungan tentang kekerasan seksual. Ketika Anda membuat undang-undang yang sudah jadi dan Anda buat lagi, itu Anda menghabiskan anggaran seperti itu. Ya, sedikit tambahan dari kami. Dalam pasal 5 dalam Permendikbud Ristek, banyak pasal-pasal yang banyak ayat dalam pasal 5 itu yang menuai kontroversi, yang membuat kelompok kami tidak setuju tentang Permendikbud tersebut. Contohnya pada ayat ke pasal 5 ayat kedua pada poin
poin H, contoh ya, ini pada poin H, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Otomatis ketika kita undang-undang ini disahkan, sedangkan juga ini udah ada undang-undang yang lain, mungkin bisa menjadi sebab kekerasan seksual di Indonesia itu lebih parah lagi. Karena misalnya contoh, mohon maaf ya, yang Anda katakan predator-predator seksual itu berkeliaran di kampus, ternyata sama-sama suka dan sama-sama diizinkan menyebarkan, yang akhirnya menjadi problematika adanya undang-undang kenapa kok membobrokkan moral seperti itu loh. Sedangkan dalam Pancasila sila kedua di situ tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sangat kontroversi sekali kaitannya tentang Permendikbud Ristek nomor 30 tentang kekerasan seksual yang di kampus terutama. Saya dari kelompok kami pun yang dari kami pelajari sangat tidak setuju tentang pengesahan undang-undang tersebut karena sangat banyak sekali kontroversinya. Ya baik, saya sedikit menambahkan. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ini yang sedang viral, ya, yang sedang viral. Peraturan ini itu dinilai melegalkan praktek perizinan di lingkungan kampus. Karena jika pelaku itu mendapatkan persetujuan dari korban, maka ini tidak termasuk pelecehan. Nah ini penyakitnya. Kenapa kok dari Menteri Pendidikan itu membahasakan seperti itu? Ini yang kami kontrakan seperti itu. Kayak kita mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional. Di situ dijelaskan bahwasanya membentuk insan-insan yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Sementara peraturan menteri ini itu kurang bisa diterima. Ya, misalkan di situ diisinya diterangkan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, itu termasuk tanpa sengajaan, itu termasuk itu tanpa persetujuan korban. Jadi kalau disetujui berarti gak apa-apa. Itu kan lucu termasuk. Atau yang lebih parah lagi, mengambil, merekam atau mengedarkan foto audiovisual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari korban. Itu kalau ada perizinan berarti gak apa-apa. Kan lucu seperti itu. Peraturan seperti ini itu benar-benar menginjak hukum di Indonesia. Terlebih adalah Pancasila. Karena apa? Di dalam Pancasila diisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ini beradab? Kan jelas tidak beradab. Jadi yang kami harapkan ini adalah dari Menteri Pendidikan itu merevisi lagi isi yang ada di dalam undang-undang. Takutnya nanti orang yang ketika membacanya pasal tersebut itu salah mengartikan. Seperti itu, harapan dari kami itu seperti itu. Ya, nah di isu RUU Kemendikbud 30 tadi di poin 3 silakan Anda lihat itu ada tentang fasilitas pelindungan pemulihan korban. Itu hanya korban saja. Nah si pelaku apakah tidak mendapat pelindungan? Pelaku juga mendapat, psikisnya kena. Dan justice dari para lingkungan-lingkungan kampus pelaku seksual predator seperti yang katakan Anda itu tidak adil. Apalagi dengan isi Pancasila tadi. Saya contohkan seperti ini, misalkan di kampus dua-duaan laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian ada aksi memegang, meraba, menjilat lah lain sebagainya. Kemudian di situ digerebek. Kemudian yang digerebek itu langsung menunjukkan inilah pasal 5 Undang-Undang pasal 5. Ya. Dengan adanya persetujuan. Berarti boleh seperti itu. Benar-benar itu namanya orang yang tidak beradab seperti itu.
Waktu habis tangan untuk PAI 5 dari yang kontra. Sekarang masuk ke sesi kedua ya. Ini tidak seperti yang tadi di pagi. Kita memiliki 2 rollingan. Masing-masing mendapatkan jatah untuk bertanya 2 kali, memberikan argumentasi dari pertanyaan 2 kali, tapi dengan waktu yang sama 2 menit, 2 menit. Saya mulai dari yang kontra terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan sekaligus kritik atas apa yang sudah disampaikan oleh pihak yang pro. Di sesi kedua dimulai dari sekarang, waktu 2 menit. Ya, terima kasih moderator. Saya hanya ingin mengkritisi sedikit saja. Dari kelompok Anda kan pro dengan Permendikbud nomor 30 ya. Mohon maaf ya sebelumnya, mohon maaf. Apakah dari Anda sendiri sudah mempelajari secara cermat isi dari Permendikbud tersebut? Lalu dari Anda, argumen yang Anda paparkan tadi, Anda mengusulkan, bahkan diusulkan di kampus IBN, pembentukan Satgas Kekerasan Seksual. Itu caranya gimana? Ya, kalau Satgas COVID-19 memang sudah jelas dari pemerintah juga sudah mendirikan dari pusat sampai ke bawah. Lah, ini ada Satgas Kekerasan Seksual. Kesannya gimana gitu loh? Apakah kampus itu identik dengan kekerasan seksual ketika membentuk Satgas Kekerasan Seksual? Namun kan ketika Satgas COVID-19 ini lagi ramai COVID-19, untuk itu kan dibentuklah Satgas COVID-19. Nah ini ada Satgas Kekerasan Seksual, berarti dengan tidak secara langsung Anda mengatakan bahwa kekerasan seksual itu banyak sekali di kampus dan juga sangat sangat marak sekali lah seperti itu, sehingga akhirnya dibentuklah pembentukan Satgas Kekerasan Seksual. Dan juga menegaskan kembali nanti tentang Satgas. Lah, undang-undang tadi aja masih penasaran, masih belum jadi dan belum jelas terkaitannya apa saja poin-poinnya. Oh, Anda akan membuat Satgas gimana? Katanya pemerintah, undang-undang aja belum jadi dan belum jelas. Oke, waktu habis. Terima kasih. Silakan 2 menit juga dipersilakan untuk teman HKI untuk menjawab atas apa yang sudah dikritik dan ditanyakan sama teman dari PAI 5. 2 menit juga dipersilakan. Mulai dari sekarang. Jika dibawa ke hukum kekerasan seksual, di situ ada fokus untuk suka sama suka. Misalnya saja pemerkosaan si B mengirimkan kasus bahwa ia diperkosa, namun ketika ditelusuri semuanya hanya berdasar pada suka sama suka, maka semuanya tidak dibawa ke jalur hukum. Undang-undang itu sudah diresmikan, dan memang dituntut per kampus untuk membuat satgas yang mana unsur satgas dari mahasiswa. Mengenai satgas ya, kalau dibicarakan satgas ya kita bisa membentuknya, tetapi di dalam satgas itu yang diharapkan itu tidak ada kaum lelaki. Jadi dari kaum wanita sendiri seperti pergerakan lah, jadi pergerakan mereka meneliti itu, melindungi segala macam. Jadi misal pun ada lelaki itu hanya untuk backupan, tidak masuk ke dalam satgas tersebut. Karena yang dari awal kita ingin menghindar dari itu. Ketika ada lelaki, otomatis bisa saja adanya apa ya tadi, kekerasan tadi di satgas tersebut. Makanya ya kayak semacam ada dibentuk kayak pembenahan segala macam kepada para mahasiswi agar mereka itu memiliki pengetahuan. Oh yang kayak gini itu tidak boleh, yang kayak gini itu tidak baik segala macam. Jadi ketika mereka sudah dibenahi,
secara tidak langsung mereka sudah memiliki pendirian untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi adanya Satgas itu juga yang penting. Ketika kita mau berandalan pada undang-undang, apakah undang-undang akan membolehkan? Waktu habis. Dipersilakan dari pihak kontra, dari pihak pro untuk memberikan pertanyaan sekaligus kritik atas apa yang sudah disampaikan dari pihak kontra. 2 menit juga waktunya, dipersilakan dari sekarang. Dari kami itu ada pertanyaan di mana tadi Anda bilang kemanusiaan yang adil dan beradab mengikuti Pancasila kedua. Kalau Anda katakan adil di situ, lalu kenapa Anda hanya merujuk ke mahasiswa? Apakah orang-orang di luar sana, seumpama ya kita lihat di Bali, ada secara bebas, mereka di samping pantai secara bebas, ada yang foto segala macam. Kenapa mereka tidak masuk ke undang-undang tersebut dan dilegalkan? Kenapa kita hanya terlalu fokus ke mahasiswi? Bukankah itu termasuk belum adil? Dan tadi dikatakan beradab, loh, kita jenengan itu berarti hanya memandang mereka masyarakat Indonesia dari kacamata Islam, sedangkan Indonesia sendiri ada Islam, ada Kristen segala macam. Bisa jadi menurut kita itu tidak beradab, tapi menurut mereka itu udah beradab budaya mereka. Coba kita lihat tadi di Bali ada orang-orang seperti itu. Ya bisa jadi karena di luar sana itu yang karena sudah kebiasaan dan sudah budaya mereka. Masa kita mau menolak? Cukup Pak. Ya, tepuk tangan untuk pihak pro. Dipersilakan untuk pihak kontra menanggapi atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pihak pro. Waktu juga 2 menit. Dipersilakan dari sekarang. Ya, saya coba menjawab ya tadi dari tim pro ya. Perlu kita ketahui bahwa banyaknya ormas-ormas yang ada di Indonesia seperti Partai Umat Islam, Dewan Dakwah Syariat Islam, dan yang paling penting itu ada Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia, ditambah lagi dengan Majelis Ulama Indonesia, itu menolak dengan adanya undang-undang tersebut. Nah, karena apa? Karena dilihat dari isinya, kami tidak sepenuhnya, bahasanya tidak sepenuhnya kontrak sekali dengan undang-undang ini. Tapi yang kami harapkan itu adalah merevisi lagi, seperti apa yang kami sampaikan di awal, seperti itu. Ya. Jadi masalah adil beradab nanti akan ditambahkan oleh teman saya. Gini loh Mas, tadi kan yang Anda katakan kenapa kok lingkupnya hanya di kampus saja. Ya, yang pertama jelas Permendikbud tentang ini, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, bukan di lingkungan sekolah dasar, sekolah pertama, sekolah menengah atas ataupun yang lainnya. Itu pertama. Ya. Ini bukannya tidak adil, memang dari Permendikbudnya itu konteksnya untuk perguruan tinggi, seperti itu loh. Lalu dari beradab, bermoral atau beradab, kita sudah bisa lihat kulturnya orang Indonesia itu seperti apa, kulturnya orang Barat itu seperti apa. Oke, waktu habis. Terima kasih. Dipersilakan dari pihak kontra untuk menanggapi dan sekaligus memberikan pertanyaan kepada pihak pro. Dimulai 2 menit dari sekarang. Saya bertanya-tanya tadi tentang pembentukan Satgas yang anggotanya hanya perempuan. Perlu kita ketahui, kekerasan seksual itu juga terjadi di laki-laki, bukan hanya perempuan saja. Kenapa Anda mengatakan perempuan
Dan di sini jelas peraturan undang-undangnya. Yang belum jelas itu kan hanya di poin 3 tadi, fasilitas perlindungan pemulihan untuk korban saja. Sedangkan untuk si pelaku juga perlu mendapat perlindungan. Karena yang sering kita ketahui ketika adanya kekerasan seksual, maka pelaku bisa digebuki, bahkan dibakar, bahkan dianiaya sampai meninggal dunia. Itu kan lebih dari kekerasan seksual. Yuk gimana? Jadi kalau bisa tarik besar tentang Undang-Undang Kemendikbud 30 ini, itu bukan melindungi kekerasan seksual, tapi melindungi perempuan saja. Pada hakikatnya kekerasan seksual terjadi juga pada korban laki-laki. Seperti itu. Menambahkan ya, ini akan coba menanyakan. Sebenarnya yang kami tahu, niat dari Kementerian Pendidikan itu sebenarnya baik sekali. Niat yang baik tapi caranya salah dan mengkhawatirkan hasilnya itu tak membawa kebaikan menurut kami. Sebenarnya baik niatnya untuk melindungi kaum wanita khususnya di dalam kekerasan seksual. Tapi bagaimana tanggapan Anda mengenai orang-orang yang ketika membaca pasal tersebut tapi salah mengartikan? Bagaimana tanggapan Anda seperti itu? Oke, cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk silakan direnungkan dan diresapi apa yang ditanyakan dari pihak kontra. Kita kasih waktu 2 menit kepada pihak pro untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Dimulai dari sekarang. Ngene lho. Jadi begini, dibuatkannya Satgas itu 1 untuk melindungi korban dan 2 untuk melindungi pelaku. Habis dulu ya, melindungi korban dan pelaku. Ketika kita sudah membuat Satgas di dalam kampus tersebut, jadi kan kayak yang tadi jenengan bilang, kapan nanti ketika ketahuan sampai lagi digebuki, anak si dibakar, anak si dalam, nah fungsinya Satgas itu untuk melindungi seperti itu. Ketika kita ketahuinya dengan secara baik, loh, ada kok gitu. Jadi kan ada hukum yang teratur. Ketika kita menghakimi sendiri, jawab akibatnya seperti ini, digebuki, anak si dibakar. Ketika kita tangkap dengan baik dan kita perlakukan dengan baik dia, maka nggak ada yang namanya istilah digebuki dan diapakan gitu. Itu fungsi dibuatnya Satgas anti kekerasan dalam kampus. Mas Iwan. Ya, menambah yang tadi, di mana dikatakan tadi hanya perempuan yang dilindungi. Loh, karena yang identiknya itu butuh perlindungan sebenarnya perempuan atau laki-laki. Coba kita lihat keseharian yang banyak mengikuti, misal kayak perguruan silat, laki-laki atau perempuan. Kenapa dari laki-laki itu tidak ingin melindungi dirinya sendiri? Nah, kita pun nanti laki-laki ada tanggung jawab melindungi istri, anak, segala macam. Jadi ketika tadi dikatakan kenapa hanya perempuan, ya karena umumnya dari kita yang butuh perlindungan itu perempuan. Oke, waktu habis. Ya, dipersilahkan dari pihak kontra untuk memberikan pertanyaan kepada dari pihak pro untuk memberikan pertanyaan kepada pihak kontra. Dipersilahkan waktu 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waktu masih berjalan. Nah iya, kenapa kekerasan terhadap lelaki itu harus dilindungi? Padahal kan lelaki itu adalah raja dari keluarga kita. Misalkan ya untuk melindungi anak-anak dan istri-istri kita. Ya, pertanyaannya,
Pertanyaannya adalah ya, mungkin mempersingkat waktu tadi. Saya pribadi ada pertanyaan di mana tadi Anda menyalahkan tentang tadi undang-undang segala macam dalam lingkup mahasiswa. Kenapa yang Anda protes itu dalam isinya? Kenapa tidak dalam lingkupnya? Ketika kami salah, kenapa Anda hanya minta revisi isinya? Kenapa tidak pada lingkup itu sendiri? Sedangkan tadi sudah kita katakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. masih 30 detik. Cukup ya, sekaligus boleh juga untuk mengkritik terhadap apa yang disampaikan dari pihak pro. 2 menit untuk pihak kontra dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Pertanyaannya berarti satu ya jadinya ya. Kenapa yang dipermasalahkan isinya bukan lingkupnya? Kenapa kok kami mempermasalahkan isinya? Yang pertama, bedakan undang-undang dengan Permendikbud. Juga di sini tertuliskan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya bla 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 pencegahan permasalahan di lingkungan perguruan tinggi. Maksudnya ini peraturan yang memang sudah ditetapkan lingkupnya, namun isinya yang bermasalah. Seperti itu loh. Ya, paham ya maksudnya ya. Lalu yang tadi laki-laki, tadi kan sedikit menyinggung laki-laki ya. Seperti ini loh Mas. Apakah ketika ada satuan tugas di kampus itu hanya untuk perempuan saja, apakah seperti itu efektif? Gunanya satuan tugas itu untuk apa sih? Sedangkan kita sering sekali mendengar istilah sex education. Apakah ketika yang di lingkup itu hanya perempuan saja, berarti dengan tidak lain perempuan itu apa ya, seorang yang bagaimana seperti itu loh ya, bisa dipahami kan? Sedangkan laki-laki itu bisa berjalan, bisa kemana-mana, bisa apa seperti itu, tidak ada perlindungan dan yang lain sebagainya. Dan juga menambahi tentang tadi lingkup dari undang-undang Kemendikbud tadi, kan seperti kami bilang ada pasal yaitu 285 sampai 289 itu membahas kekerasan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk dua kelompok kita pada siang hari ini. Dipersilakan untuk sesi ketiga menyampaikan statement closing sekaligus argumentasi yang mematikan dari pihak-pihah pro maupun kontra. Dimulai dari pihak kontra untuk statement closing dan kasih kritik yang pedas kepada pihak pro. Waktu kita kasih 2 menit juga dimulai dari sekarang. Kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya pada pihak perempuan saja, tetapi juga terjadi di pihak laki-laki. Dan tentang mengkritik dari MU tadi, yaitu silakan diperjelas kembali sebelum disahkan dan libatkan tentang hak-hak perempuan atau yang pelindungan perempuan, kan itu ada. Silakan Anda dikonsultasikan dengan pelindungan perempuan apa saja yang perlu dilindungi dari perempuan supaya tidak melebar ke arah yang lainnya, dan supaya lebih jelas pemahaman untuk para pembaca-pembaca tentang undang-undang tersebut supaya tidak terjadi kesalahan. Karena menindaklanjuti pasal sebelumnya itu sudah ada yang tadi saya katakan tentang kekerasan seksual. Ketika pembentukan undang-undang lagi, maka Anda itu menumpuk undang-undang yang sudah ada dan menyalahi norma-norma yang sudah ada. Ya, closing sedikit. Harga diriku murah Mas Mbak, cukup Anda senang dan saya senang kepada Anda. Yuk main ke kamar.
dalam isinya itu salah satu diterangkan jika pelaku itu mendapatkan persetujuan dari korban maka tidak termasuk pelecehan. Ya, di situ. Kami yang menjadi kontraknya itu adalah ingin menghapus keterangan tersebut. Ya, kalau itu sudah dihapus maka selesai permasalahannya. Seperti itu. Cukup? Ya, terima kasih. Selanjutnya waktu 2 menit juga saya berikan kepada pihak pro untuk statement closing dan kasih kritik yang mudah juga kepada pihak yang kontra. Silakan. Mungkin hanya satu kata, terjun dan ingin tahu akan apa yang ada di dalam masalah, jangan hanya mengkritik ketika adanya undang-undang. Seseorang yang kita tahu proses itu pasti akan protes. Makanya ketahuilah dulu alurnya, jangan mudah memprotes. Bagaimana kita bisa mencari solusi atas jalan yang sudah penuh banyak kontra? Ya, cukup. Terima kasih. Gus, Mulai kita kemudian tentang kekerasan seksual dalam kampus oleh pihak pro dan kontra, perwakilan dari HKI dan juga PAI. Untuk penilaian saya serahkan kepada dewan juri yang akan nanti dibentuk bersama kepanitiaan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada panitia dan dipersilakan bagi teman-teman peserta untuk duduk di tempatnya masing-masing kembali. Kepada pembawa acara